Sekarang ke contoh soal yang ketiga, himpunan penyelesaian dari x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 14 per x tambah 5 lebih dari 0 adalah. Oke, kita selesaikan soal ini. Bentuk soalnya sama, tapi ini ada yang baru ya, ada bentuk kuadrat di sini. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Caranya sama seperti tadi nomor 1 dan 2. Pastikan dulu ruas kanannya itu bernilai 0. Di sini ruas kanannya sudah bernilai 0. Maka langkah selanjutnya adalah kita buat pembilang sama dengan 0, penyebut juga sama dengan 0. Yang pertama di sini saya mau buat pembilangnya dulu yang sama dengan 0. Pembilang sama dengan 0. Pembilangnya itu yang di atas, maka ini x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 14 sama dengan 0. Nah, kita cari nilai x-nya. Bagaimana caranya? Ini bentuknya adalah persamaan kuadrat. Jika persamaan kuadrat, kita mau mencari nilai x-nya, caranya dengan pemfaktoran. Bagaimana cara memfaktorkannya? Kita buat dulu 2 kurung seperti ini. Kenapa kurungnya ada 2? Karena ini pangkatnya tertingginya adalah 2. Jadi karena pangkat tertingginya ini 2, maka kita buat kurungnya ada 2. Kemudian di sini x kuadrat, maka x-nya kan ada 2 ya. Kita tulis di sini x yang pertama, di sini x yang kedua. Karena x kuadrat, maka x-nya ada 2, kita tulis di sini dan di sebelah sini. Kemudian di sini nanti dia akan ditempati oleh 2 bilangan. Di sebelah sini nanti ada 2 bilangan, di mana bilangan itu ketika dijumlahkan hasilnya negatif 5 dan ketika dikalikan hasilnya adalah negatif 14. Di sini saya beri keterangan, cari 2 bilangan yang dijumlahkan hasilnya sama dengan yang di tengah, negatif 5, dan yang dikalikan hasil perkaliannya itu yang belakang, yaitu negatif 14. Nah, kita harus cari 2 bilangan itu. Di sini hasil yang dikalikan adalah negatif 14. Kita tahu 14 itu perkalian antara 1 kali 14. Gini ya. Nah, biar ini hasilnya negatif, maka salah satu di sini juga harus negatif. Misal, di sini negatif 1. Negatif 1 kali 14 hasilnya negatif 14. Kemudian kita juga harus buktikan negatif 1 jika ditambah 14 hasilnya apakah negatif 5? Kita hitung. Negatif 1 tambah 14, punya uang 14, kemudian dibuat bayar utang 1, maka uangnya tinggal 13. Hasil kalinya negatif 14, penjumlahannya 13, sesuai tidak? Tidak sesuai, maka ini tidak dipilih. Kemudian selanjutnya kita buat negatifnya ada di 14, masih dengan angka yang sama 1 kali, tapi sini 14-nya yang punya negatif. Negatif 14 sama dengan negatif 14 ya. Kemudian 2 bilangan ini kita cek ketika dijumlahkan. 1 ditambah negatif 14 sama dengan 1, positif ketemu negatif, hasilnya negatif 14. Punya utang 14, baru dibayar 1, maka sekarang masih punya utang, artinya tandanya negatif, utangnya tinggal berapa sekarang? Utangnya tinggal 13, atau hasilnya adalah negatif 13. Perkalian negatif 14, penjumlahannya bukan negatif 5, berarti bukan ini. Oke, selanjutnya 14 itu juga bisa perkalian dari 2 kali 7 ya.
2 kali 7. Biar tandanya negatif, maka salah satu ini juga kita beri negatif. Misal 2-nya yang bernilai negatif. Negatif 2 kali 7 hasilnya adalah negatif 14. Memenuhi ya. Sekarang jika kedua bilangan ini dijumlahkan, negatif 2 ditambah 7. Punya uang 7 dibuat beli permen 2, maka uangnya sekarang tinggal 5. Hati-hati, di sini maunya negatif 5, tapi ini positif 5, maka ini juga tidak memenuhi. Sekarang masih dengan 2 kali 7, tapi tanda negatifnya kita letakkan di 7. Di sini negatif 7. 2 kali negatif 7 hasilnya negatif 14, sesuai. Kemudian dua bilangan ini kita jumlahkan. 2 ditambah negatif 7 sama dengan 2. Positif ketemu negatif, hasilnya negatif 7 sama dengan punya uang 2 tapi utangnya 7, maka masih punya utang. Utang itu tandanya negatif, utangnya tinggal berapa sekarang? Tinggal 5, atau hasilnya negatif 5. Sesuaikah dengan yang dimau? Sesuai, maka dua bilangan inilah yang memenuhi. Ada 2 dan ada negatif 7. Letakkan di sini. Di sini angkanya ada positif 2 dan negatif 7. Mau dibolak-balik boleh, misal yang depan negatif 7, yang belakang positif 2 pun boleh, sama saja. Oke, jadi caranya begini ya. Bagaimana tadi bisa mendapatkan di sini nilainya positif 2 dan negatif 7. Ini sama dengan 0. Jika sudah memfaktorkan seperti ini, maka kita cari nilai X-nya. Cara mencari nilai X-nya adalah masing-masing kita sama dengan 0. X tambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 0, positif 2 pindah ruas menjadi negatif 2. X sama dengan 0 dikurangi 2, hasilnya negatif 2. Ini nilai X yang pertama. Masih ada ini juga disama dengan 0. X dikurangi 7 sama dengan 0. Maka nilai X sama dengan 0, negatif 7 pindah ruas menjadi positif 7. X sama dengan 0 tambah 7, hasilnya adalah 7. Oke, ini adalah nilai X dari pembilang. Jadi dari pembilang ada dua nilai X-nya. Jika sudah menentukan nilai X dari pembilang sama dengan 0, sekarang kita cari nilai X dari penyebut sama dengan 0. Penyebut itu yang ada di bawah. Jadi ini penyebutnya X tambah 5 sama dengan 0. Dicari X-nya. X sama dengan 0, positif 5 pindah ruas menjadi negatif 5. X sama dengan 0 dikurangi 5, hasilnya adalah negatif 5. Ini nilai X dari penyebut. Sudah pembilang sama dengan 0, penyebut sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah buat garis bilangan. Oke, kita buat garis bilangan. Satu garis bilangan. Di sini ada 3 nilai X. Ketiga nilai X ini nanti kita letakkan pada satu garis bilangan. Yang pertama ada negatif 2. Misal negatif 2-nya ada di sini. Nah, ini adalah tempatnya negatif 2. Bulatnya bagaimana? Kosong apa berwarna? Perhatikan, di sini lebih dari tidak ada sama dengan. Maka ininya bulatnya cukup bulat kosong tanpa warna. Oke. Selanjutnya di sini ada X sama dengan 7. Ini bilangan negatif, sini positif. Pasti bilangan positif di sebelah kanannya negatif 2 ya. Maka misal sebelah sini ini ada 7. Nah, perhatikan lagi, di sini tidak ada tanda sama dengan, maka bulatnya ini cukup bulat kosong, tidak usah diwarna.
Oke, jangan lupa masih ada satu lagi, yaitu X sama dengan negatif 5. Di sini ada negatif 2, negatif 5 ini di kirinya apa di kanannya? Negatif 5 itu pada garis bilangan terletak di sebelah kirinya. Nah, misal ada di sini nilainya negatif 5. Kalau ini ke kanan kan negatif 1, 0, begitu ya. Kalau ke kiri negatif 3, negatif 4, negatif 5. Maka negatif 5 berada di sini. Oke. Kemudian, jangan lupa kita tentukan pada garis bilangan ini mana yang positif dan mana yang bertanda negatif. Caranya bagaimana tadi? Ambil sembarang bilangan selain 3 bilangan ini. Dan bilangan yang paling mudah diambil itu X sama dengan 0. Ambil X sama dengan 0. Di sini kan tidak ada 0 ya, maka kita boleh mengambil X sama dengan 0. Kemudian X sama dengan 0 ini substitusi ke pecahan yang diketahui di soal. X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 14 per X tambah 5. Dengan X-nya ini kita ganti dengan 0. Maka X kuadrat menjadi 0 kuadrat dikurangi 5 kali 0 dikurangi 14 per X-nya ganti 0, 0 ditambah 5 sama dengan 0 kuadrat 0 dikurangi 5 kali 0, 0 dikurangi 14 per 0 tambah 5, hasilnya adalah 5. Sama dengan ini negatif 14 per 5. Artinya ketika X-nya ini bernilai 0, maka tandanya negatif. Lihat di sini 0-nya di mana? 0 di mana ya? Nah, di sini ada bilangan negatif, ada bilangan positif. Pasti di antara ini ada bilangan 0. 0 di antara ini ya. Tadi ketika diambil 0, tandanya adalah negatif. Maka yang di tengah-tengah ini tandanya adalah negatif. Kemudian sebelah kanan kirinya selang-seling. Sini negatif, maka sebelah sini positif. Sini negatif, maka sebelah sini positif. Sini positif, selang-seling, maka ini bernilai negatif. Oke, begitu ya. Kemudian setelah sudah menentukan tanda positif dan negatif, sekarang kita akan mengambil daerah yang diarsir. Lihat, ini tandanya adalah lebih dari. Kalau lebih dari itu ambil yang positif. Nah, manakah yang positif? Ada 2 daerah ini ya. Ini daerah yang pertama positif, kita arsir. Kemudian ini juga daerah yang positif, kita arsir. Nah, jika sudah menentukan daerah yang diarsir, kita tulis di sini HP kurung kurawal buka X, di mana daerah yang pertama ini adalah daerah di antara negatif 5 dan negatif 2. Batas yang sebelah kiri kita tulis sama negatif 5. Kemudian batas sebelah kanan negatif 2 sebelah sini. Kemudian tandanya ini selalu ya. Ini kurang dari, kemudian bilangan yang dicari adalah X, ini juga pasti kurang dari. Kemudian lihat, negatif 5 dan negatif 2 bulatnya kosong, maka ini tidak usah diberi tanda sama dengan. Oke, ini daerah yang pertama. Masih ada daerah yang kedua. Jika ada 2 daerah, maka jangan lupa diberi tanda hubung atau X. Bagaimana ini daerahnya? Daerahnya adalah bilangan yang ada di sebelah kanannya 7. Kalau sebelah kanan maka tandanya lebih dari 7. 7 bulatnya kosong, maka tanda lebih dari tidak perlu diberi tanda sama dengan. Jangan lupa kurung kurawal tutup. Sekarang ke contoh soal yang keempat. Himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10 per X kuadrat tambah 4X dikurangi 12 kurang dari atau sama dengan 0 adalah. Oke, kita selesaikan. Langkahnya sama seperti tadi yang soal nomor 3.
Sama juga seperti yang nomor 1 dan 2 ya. Ketika ada pertidaksamaan rasional, maka kalian harus selalu lihat yang ruas sebelah kanan. Ruas kanan nilainya harus 0, di sini nilainya sudah 0, maka aman. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah kita cari nilai X dari pembilang sama dengan 0. Pembilangnya itu yang atas adalah X kuadrat dikurangi 3X sama dikurangi 0, dikurangi 10 sama dengan 0. Karena ini persamaan kuadrat, mau mencari nilai X-nya maka harus kita faktorkan. Cara memfaktorkan bagaimana tadi? Buat kurung buka 2 seperti ini. Jangan lupa sama dengan 0 ya. Kurung buka 2, kemudian di sini X kuadrat artinya X-nya ada 2, X ada 2, letakkan satunya di sini dan satunya di sini. Nah, kalau X-nya sudah diletakkan, maka sekarang kita cari dua bilangan ini. Cari dua bilangan yang dijumlahkan. Berapa hasilnya? Kalau dijumlahkan itu nilainya yang di tengah. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 3 dan yang dikalikan nanti hasilnya sama dengan bilangan yang di belakang, yaitu negatif 10. Oke, negatif 10 kita cari dari ini 10 ya. 10 itu perkalian dari 1 kali 10. Biar hasilnya negatif, maka salah satu kita buat negatif. Misal satunya saya buat negatif ya. Negatif 1 kali 10 nilainya negatif 10, sesuai. Sekarang ketika dua bilangan ini kita jumlahkan, negatif 1 ditambah 10 sama dengan 10 dikurangi 1, hasilnya 9. Padahal maunya ketika dijumlahkan hasilnya negatif 3, maka ini tidak dipakai. Kemudian sekarang kita cek lagi 1 kali 10, tapi tanda negatifnya sekarang punyanya 10. 1 kali negatif 10 hasilnya negatif 10. Kemudian dua bilangan ini dijumlahkan, 1 ditambah negatif 10 sama dengan 1, kemudian positif ketemu negatif, hasilnya negatif 10. Punya uang 1, utangnya 9, punya uang 1, utangnya 10, maka di sini masih punya utang sebesar 9, atau bisa ditulis dengan negatif 9. Yang diminta negatif 3 kan tidak cocok ya, maka ini pun tidak dipakai. Kemudian di sini 10 selain 1 kali 10 juga bisa 2 kali 5. Nah, saya buat negatifnya di 2. Negatif 2 kali 5 hasilnya negatif 10. Kemudian dua bilangan ini kita jumlahkan. Negatif 2 ditambah 5 itu artinya 5 dikurangi 2, hasilnya 3. 3-nya positif, padahal yang dimau negatif, maka ini pun tidak memenuhi. Oke, jangan menyerah, coba lagi, masih dengan 2 kali 5, tapi negatifnya ini sekarang punyanya 5. Oke, negatif di sini, 2 kali negatif 5, hasilnya negatif 10. Kemudian dua bilangan ini kita jumlahkan, 2 ditambah negatif 5 sama dengan 2, positif ketemu negatif, hasilnya negatif, yaitu negatif 5 sama dengan punya uang 2, utangnya 5, maka sekarang masih punya utang ya. Utangnya tinggal berapa? Utangnya tinggal 3 atau negatif 3. Cocok dengan yang dimau? Cocok, maka ini yang kita ambil. Sehingga dua bilangan yang dimaksud ini adalah positif 2 dan negatif 5. Maka kita tulis di sini, ini ada positif 2 dan
negatif 5. Karena dua bilangan ini ketika dikalikan hasilnya negatif 10 dan ketika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 3. Jika sudah memfaktorkan, maka sekarang kita mencari nilai X-nya. Cara mencari nilai X masing-masing sama dengan kan 0. X tambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 0, positif 2 pindah ruas menjadi negatif 2, maka nilai X-nya adalah 0 dikurangi 2, yaitu negatif 2. Oke, ini nilai yang pertama. Kemudian ini juga jangan lupa sama dengan kan 0, X dikurangi 5 sama dengan 0, nilai X sama dengan 0, negatif 5 pindah ruas menjadi positif 5. X sama dengan 0 tambah 5, hasilnya adalah 5. Jadi kita peroleh dari pembilang ada dua nilai X. Jika sudah pembilang sama dengan 0, sekarang penyebut sama dengan 0. Penyebutnya itu yang bawah. X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12 sama dengan 0. Ingat, kalau bentuknya kuadrat seperti ini, maka kita harus memfaktorkan begini ya. Jangan lupa buat 2 kurung buka sama dengan 0, karena ini X kuadrat, maka X-nya ada 2. X yang pertama letakkan di sini, X yang kedua letakkan di sini. Kemudian cari dua bilangan yang dijumlahkan, hasilnya itu yang ada di tengah. Yang dijumlahkan hasilnya adalah positif 4 dan yang dikalikan hasilnya bilangan yang paling belakang. Yang dikalikan adalah hasilnya negatif 12. Nah, kita cari 12 itu perkalian antara 1 kali 12. Biar hasilnya negatif, kita buat salah satu negatif. Misal yang sebelah sini dulu. 1 kali negatif 12, hasilnya negatif 12. Kemudian kita jumlahkan keduanya. 1 ditambah negatif 12 sama dengan 1. Positif ketemu negatif, hasilnya negatif, negatif 12. Punya uang 1, utangnya 12, maka sekarang masih punya utang. Utangnya tersisa 11 atau negatif 11. Padahal kalau dijumlahkan itu maunya 4. Tidak sesuai ya, karena tidak sesuai, maka ini kita silang. Oke. Kemudian kita cek lagi masih dengan 1 kali 12, tapi tanda negatifnya sekarang miliknya 1. Negatif 1 kali 12, hasilnya negatif 12. Kemudian dua bilangan ini dijumlahkan, negatif 1 ditambah 12. Menghitungnya 12 dikurangi 1, hasilnya adalah 11. Padahal kalau dijumlahkan hasilnya 4 ya, tidak cocok. Ini tandanya silang. Kemudian lanjut lagi, 12 itu dari 2 kali 6. Biar negatif, maka salah satu kita beri tanda negatif ya. Di sini 2 kali negatif 6, hasilnya negatif 12. Bagaimana jika keduanya dijumlahkan? 2 ditambah negatif 6 sama dengan 2. Positif ketemu negatif, hasilnya negatif 6. 2 dikurangi 6, hasilnya adalah negatif 4. Padahal yang diminta positif, maka ini tidak memenuhi. Oke, sekarang masih dengan 2 kali 6, tapi tanda negatifnya sekarang punyanya 2. Negatif 2 kali 6, hasilnya adalah negatif 12. Dua bilangan ini dijumlahkan, negatif 2 tambah 6 sama dengan 6 dikurangi 2, hasilnya 4. Jadi ketika dijumlahkan hasilnya 4, dikalikan hasilnya negatif 12. Cocok ya? Oke, jadi dua bilangan yang dimaksud adalah negatif 2 dan
positif 6. Sehingga di sini kita tulis negatif 2 dan positif 6. Jika sudah memfaktorkan, maka kita cari nilai X-nya dengan masing-masing sama dengan kan 0. X min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 0. Negatif 2 pindah ruas menjadi positif 2. X sama dengan 2. Ini nilai pertama dari penyebut. Oke, saya beri garis begini ya. Kemudian ini juga sama dengan kan 0. X tambah 6 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 0 positif pindah ruas menjadi negatif 6. X sama dengan 0 dikurangi 6, hasilnya negatif 6. Nah, dari penyebut juga diperoleh 2 nilai X. Selanjutnya sudah pembilang sama dengan 0, penyebut sama dengan 0. Sekarang kita buat garis bilangan. Oke, kita buat satu garis bilangan. Nah, kemudian di sini ada 4 nilai X ya. Semuanya kita letakkan pada satu garis bilangan. Di sini saya mau meletakkan negatif 2 dulu. Misal negatif 2-nya di sini. Negatif 2 berada di sini. Kemudian lihat, di sini ada tanda sama dengan. Gimana tadi? Jika kurang dari atau sama dengan atau lebih dari atau sama dengan, maka nilai X yang berwarna miliknya siapa? Adalah milik pembilang. Jadi hanya milik pembilang saja. Milik pembilang. Oke. Ini saya kotai lagi ya. Kemudian di sini negatif 2 ini adalah nilai X dari pembilang. Dan di sini tandanya sama dengan. Kalau ada tanda sama dengan, maka yang miliknya pembilang itu berwarna. Negatif 2 miliknya pembilang, sini sama dengan, maka ini diberi warna. Kita beri warna hitam seperti ini. Lanjut, ada 5 dari pembilang. 5 itu positif, negatif 2 negatif, maka pasti 5 itu di sebelah kanannya negatif 2. Misal di sini tempatnya 5. 5 ini dari pembilang dan di sini tandanya ada sama dengan, maka jangan lupa ini juga diberi warna hitam seperti ini. Ingat ya, yang miliknya pembilang maka nilai X-nya itu berwarna. Lanjut, di sini X punyanya penyebut, ada X sama dengan 2. Kalau di sini 5, berarti 2 kan di sebelah kirinya ya. Misal 2 itu di sini. Tempatnya 2. Nah, 2 ini punyanya penyebut. Walaupun ini ada tanda sama dengan, tapi dia bulatnya tetap bulat kosong. Karena 2 ini punyanya penyebut. Oke. Lanjut, di sini ada satu lagi nilai X, yaitu negatif 6. Di sini ada negatif 2, negatif 6 kanannya atau kirinya. Negatif 6 itu di kirinya negatif 2. Misal di sini tempatnya negatif 6. Negatif 6 punyanya penyebut, ini ada tanda sama dengan, ngaruh tidak? Tidak ngaruh, bulatnya dia tetap bulat kosong. Karena negatif 6 adalah nilai X dari penyebut. Oke. Kemudian kita tentukan mana yang positif, mana yang negatif. Di sini ada 4 bilangan. Ambil satu bilangan selain 4 bilangan yang ada di sini. Dan bilangan yang paling mudah untuk diambil adalah X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 ini kita apakan? Kita substitusi ke soal yang ada, yaitu X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10 per X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12. Kemudian X-nya ini kita ganti dengan 0.
0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 dikurangi 10 per 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 dikurangi 12 sama dengan 0 kuadrat hasilnya 0 dikurangi 3 kali 0, 0 dikurangi 10 per 0 kuadrat 0 tambah 4 kali 0, 0 dikurangi 12 sama dengan yang atas jadinya negatif 10 per yang bawah jadinya negatif 12. Nah, negatif dibagi negatif itu hasilnya positif. Positif siapa? Positif 10 per 12. Satu ini boleh dicoret begitu. Kemudian di sini hasilnya 10 per 12 ini positif. Ya kan? Jadi ketika X-nya ini diambil 0, maka di sini dia bernilai positif. Cari di sini 0-nya di mana ya? Nah, ini ada bilangan negatif, ada bilangan positif. Pasti di antaranya itu ada 0. Nah, 0 ini tadi ketika diambil dia bertanda positif, maka yang ada di tengah ini tandanya adalah positif. Kemudian kanan kirinya selang-seling, sini positif, sini negatif, sini negatif, sini positif. Sekarang ke kiri, sini positif, sini negatif, sini negatif, maka ini positif. Sudah menentukan tanda positif atau negatif, sekarang tentukan daerah yang diarsir. Di sini tandanya kurang dari. Ingat, jika kurang dari, maka yang diambil itu yang bertanda negatif. Maka yang negatif kita ambil. Ada ini, kemudian satunya ada ini. Jadi ada 2 daerah ya. Oke, jika sudah kita tuliskan pada HP. Saya tuliskan di sini. HP sama dengan kurung kurawal buka X, di mana daerah yang pertama batas kirinya negatif 6, batas kanannya negatif 2. Kemudian tandanya selalu kurang dari. Bilangan yang dicari X ini juga tandanya kurang dari. Perhatikan negatif 6 bulatnya kosong, maka ini tidak usah diberi tanda sama dengan. Sedangkan negatif 2 bulatnya ini bulat berwarna, maka ini kita beri tanda sama dengan daerah yang pertama. Ada daerah yang kedua, kita beri tanda hubung atau siapa. Batas kirinya juga kita tulis 2, batas kanannya adalah 5. Tandanya selalu kurang dari. Bilangan yang dicari X ini juga tandanya kurang dari. Kemudian 2 bulatnya kosong, tidak perlu diberi tanda sama dengan. Sedangkan 5 ini bulatnya berwarna, maka ini kita beri tanda sama dengan. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Jadi ingat, ketika pertidaksamaan rasional, maka ruas kanannya harus bernilai 0. Begitulah cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.